Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Semoga berbahagia dimanapun berada. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas Akuntansi 1A akan menjelaskan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haidar Alam Prakoso, nomor presensi 10. Dan saya Siska Marprianti, nomor presensi 25. Kami akan menjelaskan mengenai sistem penggajian dan pengupahan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Haidar. Jadi kelompok kami akan membahas tentang sistem gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji untuk kebanyakan perusahaan adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, berapa jumlah yang harus dikurangi, dan pendapatan untuk berbagai pajak dan potongan lainnya, dan berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penggajian merupakan rangkaian prosedur penghitungan dan pembayaran gaji secara menyeluruh bagi karyawan secara efisien dan efektif. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan digunakan untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan dan pembayaran gaji. Selain itu, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan juga dirancang oleh perusahaan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai gaji karyawan sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. Lalu ada dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan upah. Dokumen-dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti surat keputusan pengangkatan pangkat dan lain-lain. Tembusan dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk pembuatan daftar gaji dan upah. Lalu untuk dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Lalu yang kedua ada kartu jam hadir yang digunakan oleh fungsi pencatatan waktu guna mencatat jam hadir karyawan di perusahaan, yang dapat berupa daftar hadir biasa dan kartu hadir yang diisi mesin pencatat waktu. Lalu yang ketiga ada kartu jam kerja untuk mencatat waktu yang dihabiskan tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Lalu yang keempat ada daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, serta jumlah gaji neto tiap karyawan dalam satu periode karyawan. Lalu ada rekap daftar gaji dan upah. Rekap gaji dan upah merupakan dokumen yang berisi ringkasan gaji per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi angkutan biaya dengan daftar rekap, daftar gaji dan upah. Lalu yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Merupakan dokumen yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Surat ini juga merupakan catatan bagi setiap karyawan beserta berbagai potongan yang menjadi beban bagi karyawan. Lalu yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Amplop ini berisi uang gaji karyawan yang memuat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi, dan jumlah gaji bersih yang diterima karyawan dalam bulan atau periode tertentu. Lalu yang kedelapan ada bukti kas keluar. Berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji, maka fungsi akuntansi akan membuat dokumen yang merupakan perintah pengeluaran uang kepada fungsi keuangan. Lalu selanjutnya ada prosedur sistem penggajian dan upah. Prosedur merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen. Prosedur dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan yang digunakan untuk menentukan seberapa lama karyawan bekerja di perusahaan, baik itu lembur atau tidak, sehingga dapat menentukan apakah karyawan mendapat tunjangan lembur atau tidak. Lalu yang kedua ada prosedur distribusi biaya upah dan gaji. Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja.
distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan dan perhitungan harga pokok produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Siska. Yang ketiga ada prosedur pembuatan daftar upah dan gaji. Prosedur ini berfungsi untuk membuat daftar gaji dari karyawan, di mana data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar upah dan gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, dan lainnya. Yang keempat ada prosedur pembayaran upah dan gaji. Dalam prosedur pembayaran upah, melibatkan bagian utang dan bagian kasa. Bagian utang membuat perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa untuk menulis cek guna pembayaran upah. Sedangkan dalam prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji. Yang kelima, ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dalam prosedur pembuatan kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi yang diberikan kepada fungsi pembayaran gaji dan upah sebagai dasar untuk pembayaran upah karyawan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Dan yang keenam ada prosedur pencatatan waktu kerja. Prosedur ini hanya terdapat pada jaringan pembayaran upah. Jika misalnya seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam 1 hari kerja, jumlah jam hadir tersebut dirinci sebagai jam waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Yang selanjutnya ada unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, dalam pengendalian intern ada organisasi. Organisasi terdiri dari yang pertama, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Dan yang kedua, ada fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Yang selanjutnya ada sistem otorisasi dalam pengendalian intern. Dalam sistem otorisasi terdiri dari 1. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, ada setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, ada setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, ada kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Yang kelima, ada perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Dan yang keenam, ada daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia atau kepegawaian. Dan yang terakhir, ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang selanjutnya dalam pengendalian intern ada prosedur pencatatan waktu yang terdiri dari 1. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Yang kedua, ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Yang selanjutnya ada flowchart sistem penggajian. Menurut Wikipedia,
Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Dalam flowchart penggajian, terdapat 4 bagian. Yang pertama ada karyawan, kedua ada PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga ada keuangan, dan yang terakhir ada pimpinan atau manajer. Karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi satu. Lembar pertama dikirim ke PSDM dan lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang akan diserahkan ke PSDM. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh PSDM. PSDM setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, PSDM merekap presensi dan rekapan tersebut diberikan ke bagian keuangan. PSDM merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Pada bagian keuangan, rekap presensi yang diterima dari PSDM oleh bagian keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, dan lembar kedua sebagai arsip, serta lembar ketiga diserahkan ke manajer. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer menvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi menjadi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip dan lembar kedua diberikan ke PSDM yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.